Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hukum dan hak asasi manusia. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu Budi Ardianto SHMH. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bahas yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM. Perkenalkan, saya Denny Saputra Akbar, NIM A1A31906. Ada beberapa materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama ada teori kebebasan. Isaiah Berlin adalah seorang filsuf politik yang banyak berbicara tentang teori kebebasan. Dalam hal ini, Berlin membedakan dua konsep kebebasan, yaitu kebebasan positif atau bebas untuk dan kebebasan negatif atau bebas dari. Bagi Berlin, kebebasan yang diperjuangkan dalam rumusan filsafat politiknya adalah kebebasan negatif, bukan kebebasan positif. Jadi, di sini menurut Berlin, konsep kebebasan positif atau bebas untuk adalah pandangan yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bisa dan harus mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Untuk itu, manusia bisa memilih tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya, serta memperoleh sarana-sarana yang dapat mendukung bagi tercapainya tujuan hidup tersebut. Kemudian, sementara itu, menurut Berlin, konsep kebebasan negatif atau bebas dari adalah pandangan yang mendukung agar manusia tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu apapun. Kata negatif memiliki konotasi logika, tidak atau bukan konotasi moral, baik atau buruk. Artinya kebebasan negatif adalah konsep kebebasan yang menekankan pentingnya untuk tidak dipaksa. Untuk selanjutnya yaitu dasar hukum tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratisasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya terdapat pada pasal 28E ayat 3 di mana berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Jadi di sini dasar hukumnya pun sudah tertulis sangat jelas pada pasal 28E ayat 3 di mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, untuk selanjutnya saya di sini akan membahas contoh masalah yang berkaitan dengan seorang yang melakukan pendapat namun mendapatkan gugatan. Kasus yang saya ambil yaitu kasus Prita Mulyasari umur 32 tahun. Bisa jadi merupakan salah satu peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah dalam lembaran perjalanan penegak salah satu hak asasi manusia, yaitu kebebasan berpendapat. Di mana kasus Prita berawal ketika Prita pada 15 Agustus 2008 menuliskan keluhan dalam surat elektronik atau email kepada kalangan terbatas tentang pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional di Tangerang. Jadi, kasus Prita ini tersebar sejumlah milis sehingga Rumah Sakit Omni mengambil langkah hukum. Dalam gugatan perdata, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan Rumah Sakit Omni sehingga Prita menyatakan banding. Jadi, pada kasus kali ini yaitu seorang bernama Prita Mulyasari melakukan sebuah kritik kepada Rumah Sakit Omni di Tangerang. Namun kritik tersebut tersebar sehingga Prita dikenakan jalur hukum dan mendapat sanksi. Jadi di sini kita itu bebas untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan kita itu
sesuai dengan pasal 28 ayat 3, kita itu bebas untuk mengeluarkan pendapat yang menurut kita itu baik. Namun harus digarisbawahi, dalam mengeluarkan pendapat kita itu harus logis, dimana jangan asal-asal mengeluarkan pendapat, karena negara kita ini negara hukum. Jadi apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita bahas harus berdasarkan dengan fakta-fakta yang telah ada. Kita tidak boleh asal berpendapat, mengkritik satu sama lain dengan alasan yang tidak jelas. Jadi di sini sebagai warga negara yang kritis, kita itu sangat diperbolehkan untuk berpendapat di muka umum. Namun, pendapat yang kita keluarkan harus pendapat yang benar-benar real serta fakta. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.